Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang beriman, pada kesempatan kali ini tentang Abu Nawas yang melarang rukuk dan sujud dalam sholat. Siapa yang tak kenal dengan Abu Nawas? Seorang pujangga Arab dengan nama lengkap Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami. Dia merupakan seorang tokoh humoris yang selalu dinanti. Abu Nawas dianggap sebagai salah satu penyair terbesar sastra Arab klasik. Ia digambarkan sosok yang bijaksana sekaligus kocak. Inilah salah satu kisahnya yang kocak ketika ia melarang sahabat karibnya yang setia untuk rukuk dan sujud dalam sholat. Suatu hari, Khalifah atau Raja Harun Ar-Rasyid yang maha besar marah kepada Abu Nawas. Raja Harun Ar-Rasyid ingin menghukum mati Abu Nawas setelah menerima laporan bahwa si Abu Nawas mengeluarkan fatwa tidak mau rukuk dan sujud ketika sholat. Terlebih, Harun Ar-Rasyid juga mendengar bahwa Abu Nawas mengatakan bahwa dirinya adalah seorang pemimpin yang suka fitnah. Khalifah Harun Ar-Rasyid mulai terpancing saat para pengikutnya mengatakan bahwa Abu Nawas layak dipancung karena telah melanggar syariat Islam dan telah menyebar fitnah. Pada saat itu, Khalifah Harun Ar-Rasyid mulai gelisah. Dia ingin bertemu langsung dengan Abu Nawas dan mengklarifikasi masalah ini. Namun Abu Nawas pun dibawa ke istana untuk menghadap Khalifah Harun Ar-Rasyid. Pada saat itulah Khalifah bertanya tentang kebenaran kabar yang didengarnya. Raja berkata, "Wahai Abu Nawas, benarkah kamu berpendapat bahwa tidak ada rukuk dan sujud dalam sholat?" Tanya Raja atau tanya Khalifah Harun Ar-Rasyid dengan nada ketus. Setelah pertanyaan itu dilontarkan, Abu Nawas pun langsung menjawab dengan tenangnya. Si Abu Nawas menjawab, "Benar, wahai saudaraku. Benar, ya akhi." Mendengar jawaban Abu Nawas, Raja atau Khalifah Harun Ar-Rasyid kembali bertanya dengan nada yang lebih tinggi. "Wahai Abu Nawas, benar juga kamu berkata kepada masyarakat bahwa aku, Raja Harun Ar-Rasyid, adalah khalifah yang suka fitnah?" Tanya Raja Harun Ar-Rasyid dengan marah. Abu Nawas pun menjawab dengan tenang, "Benar, ya akhi, benar saudaraku, bahwa engkau adalah suka fitnah." Mendengar jawaban Abu Nawas itu, Raja Harun Ar-Rasyid berteriak dengan suara yang menggelegar ke petir yang menyambar, "Kamu memang pantas dihukum mati karena melanggar syariat Islam dan menebarkan fitnah pada seorang raja. Wahai si Abu Nawas yang kurang ajar." Nada tinggi keluar dari mulut sang raja. Abu Nawas tersenyum seraya berkata, "Ya akhi, wahai saudaraku, memang aku tidak mengelak bahwa aku telah mengeluarkan dua pendapat atau dua kata-kata tadi yang membuatmu menjadi murka. Tapi sepertinya kabar yang sampai pada telingamu itu adalah kabar yang tidak lengkap. Kata-kataku dipelintir, dijagal seolah-olah aku berkata salah." Abu Nawas menepis dengan kata-kata yang telah dituduhkannya. Khalifah berkata dengan marah, "Apa maksudmu, wahai Abu Nawas? Engkau jangan membela diri. Kau telah mengaku dan mengatakan bahwa kabar itu adalah benar. Tadi engkau sudah mengatakan pengakuanmu bahwa engkau melarang rukuk dan sujud, dan engkau juga mengatakan bahwa aku suka fitnah." Abu Nawas kemudian beranjak dari duduknya dan menjelaskan dengan tenang,
Ya akhi, wahai saudaraku, aku memang berkata rukuk dan sujud itu tidak perlu. Tetapi itu tidak perlu dilakukan dalam sholat apa? Waktu itu aku menjelaskan tata cara sholat jenazah yang memang tak perlu rukuk dan sujud. Coba kamu ingat-ingat kembali ketika kita melakukan sholat jenazah, pastinya tidak ada gerakan rukuk dan gerakan sujud. Kemudian bagaimana soal aku yang kamu katakan suka fitnah? Tanya Khalifah Raja Harun Ar-Rasyid dengan nada agak rendah marahnya. Abu Nawas menjawab dengan senyum. Kalau itu aku sedang menjelaskan tafsir ayat ke-28 surah Al-Anfal yang berbunyi, ketahuilah bahwa kekayaan dan anak-anakmu hanyalah ujian bagimu. Ketahuilah bahwa kekayaan dan anak-anakmu hanyalah ujian bagimu ataupun fitnah. Sebagai seorang khalifah dan seorang ayah, Anda sangat menyukai kekayaan dan Anda juga menyukai anak-anak. Berarti Anda suka fitnah dong. Itu kata Abu Nawas sambil tersenyum. Mendengar penjelasan Abu Nawas yang sekaligus bernada kritikan kepada seorang Raja Harun Ar-Rasyid, kemudian raja pun tertunduk malu karena merasa dikritik. Lantas menyesal dan sadar, rupanya kedekatan Abu Nawas dengan Raja Harun Ar-Rasyid menyulut iri dan dengki di antara pengikut-pengikutnya. Abu Nawas memanggil khalifah dengan sebutan ya akhi yang artinya saudaraku. Padahal dia adalah seorang yang biasa, sedangkan Harun Ar-Rasyid adalah seorang raja. Itu menyebabkan kecemburuan sosial di kalangan masyarakat. Hubungan di antara mereka bukan antara tuan dan hamba. Pengikut-pengikut khalifah yang menghasut ingin memisahkan hubungan akrab tersebut dengan memutarbalikkan berita. Hikmah yang dapat diambil dari cerita ini adalah, wahai kawan-kawan, janganlah kamu mudah percaya dengan kata-kata yang dilontarkan oleh orang-orang di sekelilingmu tanpa bukti yang benar dan bukti yang valid, fakta yang benar. Untuk itu, ketika kamu mendengarkan sebuah fitnah yang terlontar kepadamu, maka cari dulu kebenarannya, kemudian kamu bisa memutuskan dengan berbagai bukti dan fakta. Jangan sampai engkau termakan fitnah. Begitu diomongi oleh orang, engkau langsung mudah percaya. Akhirnya jika kebenaran itu tidak terbukti, maka engkau akan menjadi malu dan engkau akan merugi dengan sendirinya. Demikian hikmah cerita yang dapat kita ambil. Dan tadi sudah saya simpulkan dari cerita tadi. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah yang lain daripada yang tadi kami sebutkan. Yang belum subscribe silahkan subscribe, karena subscribe itu gratis. Kemudian taruh komentar di bawah video untuk request cerita atau untuk mengkritik dan sebagainya. Terima kasih, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.